Dan tak lama setelah itu, aku menemui batu dan pohon besar yang saling berhadapan. Aku masih kurang tahu itu pohon apa. Yang jelas, pohon itu sangatlah besar. Aku melewati pertengahan antara batu dan pohon tersebut. Saat setelah melewatinya, langkahku terhenti, badanku terasa berat dan akhirnya terduduk tumbang di atas tanah. Aku masih sadar, tapi telingaku berdenging sangat kencang. Pandanganku mulai kabur. Apakah ini yang dinamakan pergesekan antara dua dimensi? Atau mungkin, wallahu a'lam bishawab. Di saat yang bersamaan, angin bertiup kencang dan semuanya kembali normal. Aku kembali berdiri dan melangkah. Ada suara yang membisikiku. Masih tidak diketahui itu suara siapa dan berasal dari mana. Suara itu membingungkan, namun di sisi lain suara itu membimbingku menuju jalur. Benar saja, aku sampai di jalur pos bayangan 3. Aku berjalan turun menuju tempat kami terpisah. Tanpa ku sadari suara itu menghilang begitu saja. Aku masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Di bawahku persis Wulan dan Ridwan terheran-heran melihatku yang basah kuyup, kotor dan banyak bercak luka di lenganku. Ridwan bertanya kepadaku, "Dari mana saja, Mas? Kok?" Belum saja Ridwan menyudahi pertanyaannya, aku langsung mengajak mereka turun. Karena memang semuanya sudah di luar dugaan. Kulihat sekejap jam tanganku. Waktu menunjukkan pukul 12:23 malam. Mungkin jamku rusak setelah 3 jam lebih aku mencari keberadaan teman-temanku. Namun di jamku hanya memakan waktu 3 menit setelah perjalanan jauh yang kulalui tadi. Ini semua sudah tidak masuk akal. Sampai akhirnya kami break di pos 2 untuk minum. Karena memang energiku sudah banyak terkuras sepanjang perjalanan tadi. Wulan dan Ridwan masih penasaran dengan apa yang terjadi terhadapku. Mereka ingin bertanya namun mengurungkan niatnya. Setelah kami kira cukup waktu untuk beristirahat sejenak, akhirnya kami melanjutkan turun, menyusuri jalan licin yang disertai akar-akar pohon yang tidak beraturan. Baru saja beberapa langkah berjalan, kami mendengar suara tangisan perempuan. Bukan hanya saya sendiri, namun Ridwan dan Wulan juga mendengarnya. Suara itu semakin jelas dan akhirnya Ridwan berumpat, "Asu, suara apa lagi ini? Mas, gimana ini?" "Berdoa saja, minta pertolongan dan perlindungan darinya." Aku melihat raut muka ketakutan dari Ridwan. Namun ketika aku melihat Wulan, dia diam saja, seperti sedang tidak terjadi apa-apa. Kami memilih untuk menghiraukan suara tersebut, bukan karena tidak peduli. Namun suara itu bukan berasal dari satu sumber suara, namun lebih. Benar saja, sesaat setelah kami mendengar suara itu, tiba-tiba aku terhenti atas langkahku. Aku melihat 3 sosok perempuan duduk di atas pohon. Mereka yang menangis namun disertai dengan tawa. Ridwan berumpat lagi, "Kunti bajingan!" Dia langsung turun dengan sedikit berlari. Aku menyorakinya, "Jalan licin, Wan, hati-hati!" Dia tak menghiraukan perkataanku, dan aku langsung mengajak Wulan untuk segera mungkin menyusul Ridwan. Wulan hanya mengangguk, tidak membuka suara sedikit pun. Namun akhirnya dia menganggukkan kepala yang berarti mengiyakan ajakanku. Langkahku terhenti lagi karena mendapati Ridwan terduduk dengan muka pucat. "Kamu baik-baik saja, Wan?" Dia hanya diam dan membisu. Mukanya pucat pasi. Bibirnya gemetar seakan-akan dia ingin mengungkapkan sesuatu namun sangat berat. Tak lama berselang Wulan datang dan langsung menepuk bahunya Ridwan. Ada suara cekikikan yang keluar dari mulut Ridwan. Aku yakin itu bukan suaranya. Kalaupun dia ingin bercanda, ini bukan waktu yang sangat tepat. Apakah Ridwan kerasukan?
Aku juga bingung dengan keadaanku yang sudah semakin lemas. Aku hanya bisa berdoa memohon keselamatan bagi kami semua. Tak lama berselang terjadi dialog antara makhluk yang merasuki Ridwan dengan Wulan. Aku kurang begitu paham mendengar percakapan mereka. Namun ada sebuah perkataan Wulan yang aku ingat dengan jelas. "Kamu ras rendah, berani-beraninya gangguin aku dan temanku." Sontak aku kaget mendengar teriakan Wulan. Dari awal pendakian dia hanya diam-diam. Namun sekarang dia berbeda seperti Wulan yang tadi. Raut mukanya lebih sangar ketika membentak makhluk tersebut. Tak lama setelah itu Ridwan sadarkan diri. Dia linglung karena tidak tahu apa yang barusan terjadi kepadanya. Aku masih tidak menduga dengan apa yang terjadi malam ini. Semuanya begitu sulit untuk dinalurikan. Kami melanjutkan perjalanan turun. Di sepanjang jalan, kami hanya saling membisu dan fokus ke jalan. Di pos bayangan 2 kami bertemu rombongan pendaki yang berjumlah 5 orang. Ada 3 lelaki dan 2 wanita. Aku menegur mereka dengan santun. "Di atas hujan, Mas. Jalurnya sangat licin." Tidak ada jawaban dari mereka. Yang kudapat hanyalah tatapan kosong dari mereka yang langsung tertuju kepadaku. Dalam pikiranku, mungkin mereka enggan memberi jawaban karena aku orang asing yang baru ditemuinya. Namun wajarnya sesama pendaki. Pasti ketika berpapasan dengan pendaki lain, maka mereka akan bertegur sapa atau cuma sekedar memberi semangat. Namun kali ini semuanya terlihat mencekam. Kami melanjutkan perjalanan, kabut yang mulai menghilang dan cuaca sudah mulai kembali normal. Di sepanjang perjalanan aku hanya bisa berdoa dalam hati. Ridwan masih syok dan linglung. Wulan, dia masih saja tak buka suara. Hanya melihatku ketika aku mencuri pandang kepadanya. Pukul 4:15 pagi. Akhirnya kami sampai di base camp. Orang yang standby di base camp terheran-heran melihat kami. Karena baru kemarin siang berangkat tapi sekarang sudah kembali. Sebelum aku memberi penjelasan, kami izin untuk membersihkan diri terlebih dahulu. "Panggil saja Pak Mojo." Beliau termasuk sesepuh kampung dan disegani. Setelah selesai membersihkan diri, beliau mengajak kami untuk berkunjung ke kediamannya. Di rumahnya kami disuguhkan makanan karena memang kondisi kami yang letih. Setelah menyantap makanan yang disuguhkan Pak Mojo, dia membuka suara. "Bagaimana di atas? Ketemu siapa aja?" Aku belum cerita sebelumnya. Namun beliau seakan-akan sudah mengetahui apa yang kami alami sepanjang perjalanan. Aku menceritakan semuanya termasuk pertemuanku dengan Mbah di gubuk tuanya dan 2 orang penjaga gapura. Pak Mojo tersenyum ketika aku memberitahu kalau aku bertemu mereka. "Beruntung kamu bertemu mereka. Tidak semua pendaki bisa seperti kamu." Beruntung? Sepanjang jalan aku mencari keberadaan teman-temanku namun yang kutemui. "Sejak kapan kamu bisa melihat mereka?" Yang dimaksud adalah makhluk tak kasat mata. Pertanyaan beliau membuatku takut untuk membuka diri, namun keadaan memaksaku untuk membuka semuanya tentang diriku. Dan di sini aku sedikit membuka diri dan menceritakan asal-usulku. Kalau ditanya sejak kapan aku bisa melihat mereka, aku tidak ingat kapan pertama kalinya. Karena mungkin itu sudah terjadi sejak aku masih kecil. Kakekku dulu sering memberi wejangan. Wejangan tentang kehidupan tentunya. Dan ketika usiaku menginjak 13 tahun, kakekku meninggal. Namun aku masih tidak mengerti saat itu. Kenapa kakek selalu bilang, "Yang hati-hati, kita hidup bersama mereka." Akhirnya aku melanjutkan cerita soal pertemuan dengan Mbah misterius yang baik kepadaku. Namun di sini Pak Mojo langsung memotong pembicaraanku. "Dia itu memberi pertolongan kepadamu. Kamu terlalu sibuk memikirkan keselamatan temanmu. Namun keselamatanmu sendiri tidak dihiraukan." Aku teringat dengan kata Mbah di gubuk tua itu ketika aku hendak pergi.
Yang harus kamu khawatirkan itu keselamatan dirimu. Karena mungkin sudah terbiasa pada akhirnya ketika melihat penampakan mereka seperti biasa-biasa saja. Setelah lama aku menjelaskannya, ada hal yang sangat membuatku penasaran. Jangan bawa embel-embel sembarangan. Perkataan kedua penjaga gapura itu aku ingat sekali. Dan aku langsung bertanya kepada Pak Mojo tentang itu. Yang membawa itu teman wanitamu. Maksudnya Pak, si Wulan? Lebih tepatnya keduanya membawa mereka yang membuat penunggu gunung ini tidak terima karena keberadaan. Dan mungkin mereka para penunggu gunung ini merasa terusik. Jawaban Pak Mojo semakin membuatku terkejut. Wulan hanya diam. Dia selalu memalingkan wajahnya. Lan, kamu tahu apa yang kamu bawa itu beresiko? Aku tidak tahu apa-apa, Mas. Sudah sejak lama aku bisa berinteraksi dengan mereka. Jawab Wulan yang agak ketakutan. Terus yang di atas waktu kamu membentak makhluk yang merasuki Ridwan? Ketika aku bertanya kepada Wulan soal itu, Ridwan langsung menoleh dengan wajah sedikit bingung. Ada apa denganku, Mas? Tanya Ridwan kepadaku. Namun sebelum aku menjawab pertanyaan Ridwan, Wulan langsung memotong pembicaraan kami. Semuanya terjadi secara spontan, Mas. Sekali lagi maaf, tutur Wulan. Semuanya sudah semakin jelas. Aku sudah semakin mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Di saat kami saling berdiam dan agak syok karena kami berniat dan berharap pendakian ini adalah pendakian untuk refreshing karena kesibukan kami masing-masing. Namun yang kami alami ternyata di luar dugaan. Pendakian ini menjadi mencekam. Tak lama kemudian Sari muncul dari balik pintu belakang kediaman Pak Mojo. Aku terkejut. Sari yang sebelumnya sakit tapi sekarang dia sudah baik. Penjelasan Wulan kenapa semenjak mulai pendakian dia selalu diam. Karena ketika dia masuk jalur, dia merasa bahwa kami sudah tidak diizinkan untuk ke atas. Dia sudah melihat mereka namun dia tidak berani bilang kepadaku. Penjelasan Sari pun sama dengan Wulan. Ketika selesai menggajal Perut di base camp kemarin, Sari tiba-tiba melihat sosok yang tinggi dan besar. Sosok itu menyerupai Buto yang pada akhirnya membuatnya langsung down dan jatuh sakit. Namun anehnya kenapa yang membawa embel-embel adalah Wulan dan Sari, namun yang disesatkan adalah aku. Ini masih menjadi misteri. Namun ketika aku ingin bertanya kepada Pak Mojo, aku langsung mengurungkan niatku. Pada akhirnya kami berterima kasih kepada Pak Mojo yang sudah memberi penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tak lupa juga kami masih bersyukur karena kami berempat masih diberi keselamatan. Kita tidak boleh takut kepada mereka. Namun kita harus percaya bahwa kita hidup berdampingan bersama mereka. Jadi setiap orang harus mawas diri, menjaga perbuatan dan lisan dimanapun dan kapanpun. Setelah kami izin undur diri dari kediaman Pak Mojo, kulirik beliau ketika sampai di depan rumahnya. Aku melihat Mbah yang kutemui di gubuk tua itu berada di samping Pak Mojo. Beliau tersenyum. Mungkin memang niat beliau, Mbah, itu untuk menolongku. Aku sangat berterima kasih. Setelah perjalanan meninggalkan base camp, akhirnya kami sampai di rumah masing-masing. Di cerita kali ini aku tidak memaksa kalian untuk percaya. Karena mungkin dari kalian ada sebagian orang yang tidak mempercayai hal-hal yang berbau mistis. Aku hanya berbagi salah satu pengalamanku dan teman-temanku, dan menyampaikan pesan kesan yang aku peroleh dari pengalamanku tersebut. Sekian.